Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk pembahasan hari ini pada tanggal 26 bulan 1 tahun 2022, kita lihat di sini ada salah satu emiten IPTV, MNC Vision Network Tbk. Emiten ini merupakan emiten dengan volume transaksi terbesar untuk hari ini, di mana emiten ini sendiri teman lihat usul saya mengarah pada data transaksi hari ini, di mana emiten ini mampu naik hingga 1,41% di 72 dan sempat terjadi koreksi di 70 dan mampu closing di 91, yaitu terjadi kenaikan 28,17. Emiten ini sempat berada di harga tertingginya di 95, yang mana 95 seandainya emiten ini mampu closing di harga tersebut, maka emiten ini sudah dipastikan akan naik secara optimis untuk esok hari. Yang mana ketika emiten ini mampu closing di 95, maka emiten ini telah berada di atas harga MA16-nya. Ya, teman-teman lihat di sini, MA16 sendiri berada di kisaran harga 93,94. Emiten ini berada di harga 95. Namun emiten ini akhirnya closing di bawah MA16-nya, yaitu di harga 91. Kita lihat transaksi asing di hari ini, di mana dengan volume transaksi tinggi, ternyata asing justru malah melakukan distribusi di emiten ini. Jika kita lihat lagi, teman-teman di sini, ternyata emiten ini memiliki average price di harga 95, mohon maaf, di average price 85,90. Kalau kita lihat di analistiknya teman-teman, dan emiten ini selama 3 hari telah naik 36%, salah satunya disumbangkan oleh terjadi kenaikannya di hari ini sebesar 28%, dan emiten ini selama 19 hari telah terjadi koreksi hingga 99%. Dan asing melakukan distribusi. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang tadi melakukan pembelian, terutama melakukan pembelian di harga closingnya, yaitu di harga 91, teman-teman bisa melakukan profit taking di 92. Ini merupakan transaksi aman yang menurut saya dengan volume transaksi yang cukup besar ini, kita untuk menghindari apakah emiten ini akan naik kembali secara konsisten di esok hari. Yang menjadi perhatian karena emiten ini telah melakukan asing telah melakukan distribusi di emiten ini. Transaksi yang cukup besar teman-teman, hampir 20.000 lembar di emiten ini dalam satu hari. Ini merupakan transaksi terbesar secara weekly-nya, dan secara monthly juga. Bahkan Jak IPO ini merupakan transaksi terbesar di emiten ini. Bermain cepat untuk bermain di emiten yang telah terkoreksi cukup dalam, teman-teman. Emiten ini telah berada di harga terendahnya secara monthly, telah minus hingga 59%, dan hanya mampu kembali baru terjadi kenaikan sekitar minus 45%. Tetap berhati-hati dan bermain cepat untuk bertransaksi di PTP. Tetap dipantau buat teman-teman yang melakukan transaksi di emiten ini. Pastikan bermain cepat, ambil cuan secukupnya, dan hindari nyangkut di emiten ini. Jika seandainya teman-teman ternyata besok melihat emiten ini koreksi, maka sebaiknya ambil keputusan yang jauh lebih bijak, di mana teman-teman nanti bisa nyangkut cukup dalam di emiten ini. Behit, hari ini emiten ini closing di harga 58 dan memiliki average price di 59,80. Harga closing masih di bawah harga average price untuk emiten ini. Kita lihat emiten ini masih terjadi distribusi yang cukup besar
dari tanggal 20 hingga tanggal 26 bulan 1 tahun 2021. Selebihnya di tanggal-tanggal sebelumnya distribusi selalu dominan terjadi di emiten ini. Kita lihat emiten ini hari ini memiliki volume transaksi cukup besar. Lalu kita lihat lagi bahwa MA60 telah tersentuh dan dilewati oleh emiten ini, di mana MA60 emiten ini berada di bawah harga closing hari ini, yaitu di kisaran 57-an. Jadi dengan transaksi yang terjadi hari ini, menurut saya emiten ini sekarang telah berpotensi menuju ke 76. Jangan lupa teman-teman bahwa emiten ini telah melewati top dari Bollinger Band, di mana biasanya ketika emiten melewati area tersebut, maka emiten itu berpotensi akan koreksi. Kalau teman-teman mau bermain di emiten ini, saran saya bermain cukup sabar, karena seperti yang saya tunjukkan tadi bahwa masih terjadi distribusi oleh asing di emiten ini. Dan seperti biasa, walaupun volume transaksi yang besar di emiten ini esok harinya bisa langsung lompat kodok, opening dengan transaksi satu saja di harga atas, namun ternyata emiten ini justru terjadi koreksi. Walaupun volume transaksi cukup besar, berada di 19 juta lot, saran saya teman-teman melakukan profit taking di harga 59. Ketika tidak sampai, teman-teman bisa langsung melakukan transaksi untuk terus bertahan atau cut loss di emiten ini. Dan secara weekly, emiten ini masih belum jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi. Secara monthly-nya memiliki volume transaksi yang tidak jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 12. Namun ini sudah cukup baik karena emiten ini telah naik di bulan 1 ini telah naik 3% dari sempat minus di minus 7% hingga menyentuh harga 52. Saran saya buat teman-teman, silakan bermain cepat di emiten ini. Namun jika teman-teman melihat transaksi yang seperti terjadi pada tanggal 7 bulan 6 tahun 2021, silakan teman-teman masuk dan mainkan momentum yang ingin teman-teman ambil di emiten ini. Ambil profit taking secukupnya. Untuk sekarang, sebaiknya teman-teman mengambil posisi wait and see. Tunggu transaksi dan kiri strong, maksud saya bullish strong yang terjadi di emiten ini. Jika masih seperti yang terjadi sekarang, ini akan berpotensi terjadi transaksi seperti yang di tanggal 25 bulan 1 tahun 2022, di mana tadi kenaikan sedikit dan esoknya terkoreksi kembali. Power, volume transaksi hari ini cukup besar, hingga mencapai 1,2 juta lembar. Teman-teman masih harus mengingat bahwa emiten ini dalam kondisi yang koreksi, very strong di emiten ini. Teman-teman silahkan cek di weekly-nya dan di monthly-nya, terlihat bahwa selama bulan 1 ini masih terjadi koreksi yang cukup besar. Saran saya tunggu transaksi seperti yang terjadi di bulan 8, di mana emiten ini mampu naik hingga 18%, dan teman-teman ambil momentum di bulan 9-nya untuk menikmati kenaikan setidaknya hingga sampai 6%. Untuk kondisi sekarang, sebaiknya teman-teman hindari dulu emiten ini dan sebaiknya mencari emiten lain. IPSO, emiten ini kemarin naik hingga 11% dan akhirnya closing di harga ARB-nya di 142.
transaksi yang seperti ini, teman-teman, Banda di sini cukup baik karena melihat bahwa ketika emiten ini mampu closing di zona hijau dari harga ARB, maka berpotensi akan ada pantulan di esok harinya. Jadi teman-teman bisa ambil momentumnya, jangan terlalu maruk. Dan untuk transaksi yang akan terjadi di hari ini, karena hari ini emiten ini closing di harga ARB, hari kemarin closing di harga ARB, maka berpotensi akan kembali ARB lagi. Dan jika teman-teman mau ambil momentumnya, tentu teman-teman tunggu dulu emiten ini closing di zona apa. Jika tetap closing di zona merah, maka baiknya teman-teman melakukan wait and see di emiten ini. Secara monthly, jika kita lihat teman-teman masih akan bisa melakukan momentum yang akan terjadi di bulan 2 nanti, di mana dalam satu bulan ini emiten ini telah naik hingga 44% dan mampu closing di 9%. Kita tunggu apakah emiten ini masih akan closing hingga di zona hijau atau kembali closing di zona merah. Jika closing monthly-nya di zona merah, saran saya teman-teman silakan lakukan wait and see dan melakukan trading dengan cara buy saat di zona hijau lalu closing saat terjadi kenaikan. Menurut saya seperti itu untuk amannya bertransaksi di GPSO. Kalau kita lihat lagi, secara volume ini cukup baik dan saya juga melihat bahwa volume transaksi emiten ini cukup besar dan bisa dibilang terbesar yang terjadi secara gabungan dari transaksi tanggal 17 bulan 1 tahun 2022 hingga sekarang dibandingkan dengan transaksi pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2021. WSBP hari ini kemarin terjadi emiten ini closing emiten ini sempat berada di harga terendahnya di 98 dan closingnya di 90. Untuk transaksi yang seperti ini, saran saya teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run di emiten ini. Kalau teman-teman memperhatikan bahwa emiten ini telah cukup banyak didistribusikan oleh asing. Jadi saran saya untuk bermain di emiten ini hanya bisa melakukan transaksi scalping. Batas risikonya jika kita lihat secara weekly, emiten ini masih akan terkoreksi kembali sambil kita menunggu support barunya di emiten ini sehingga kita bisa melihat bahwa berapa jauh pantulan yang akan terjadi. Lalu secara monthly juga emiten ini masih bearish, teman-teman. Belum terlihat adanya momentum yang akan terjadi di emiten ini karena emiten ini hanya mampu naik 4% dan terkoreksi hingga 14% dan sekarang baru berada di minus 13%. Bermain WSBB, teman-teman harus menunggu setidaknya transaksi yang akan terjadi di bulan depan apakah akan terjadi kenaikan. Jika mampu terjadi kenaikan pada saat opening, maka teman-teman bisa mengambil momentum tersebut kurang lebih kenaikan hingga 4%. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa tanggal di chart monthly-nya emiten ini naik 4% di bulan 1 dan di bulan 12 naik 2% dan di bulan 11 naik 6%. Teman-teman bisa mengambil range tersebut di antara 2% ataupun 4% untuk kenaikan bulanannya. Dan lalu ambil profitnya dan melihat momentum yang akan terjadi di emiten ini untuk bulan tersebut. Real, teman-teman bisa lihat di sini bahwa emiten ini sekarang telah terkoreksi hingga minus 33% dan dalam bulanannya emiten ini mampu naik hingga 17%. Bertransaksi di emiten ini, teman-teman bisa melakukan transaksi di monthly-nya saja. Monthly dalam arti bahwa teman-teman melakukan pembelian di akhir bulan
yang mana potensi kenaikannya hingga 17% dan menjualnya ketika emiten tersebut naik masuk di bulan barunya. Jadi kondisinya adalah teman-teman melakukan pembelian di akhir bulan 1 dan lihat momentum yang akan terjadi di bulan 2-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika kita lihat dalam kondisi bearish, emiten ini mampu tetap naik 9% dan di bulan 10 tahun 2021 emiten ini mampu naik hingga 3%. Silakan teman-teman ambil momentum yang akan terjadi di emiten ini. Secara volume transaksi emiten sudah cukup baik. Terlihat terjadi kenaikan transaksi dari bulan 11 hingga bulan 1 ini. Saran saya dengan ARB yang terjadi berturut-turut di emiten ini, teman-teman ambil momentum saja. Jangan dulu bertransaksi, karena emiten ini telah mendekati harga 50. Bermain cepat teman-teman, dan biarkan bandar menggerakkan emiten ini. Di SMR, emiten ini mampu closing di 3330 dan sempat menyentuh harga terendahnya di 3310. Untuk emiten ini sendiri ternyata tidak mampu closing di atas harga supportnya di 3323. Jadi teman-teman, menurut saya teman-teman akan melihat akan terjadi koreksi kembali di emiten ini. Walaupun untuk asing telah masuk cukup banyak di emiten ini merupakan volume transaksi yang cukup besar dibandingkan volume transaksi di hari-hari sebelumnya. Untuk transaksi yang terjadi seperti ini, teman-teman, saran saya, teman-teman lihat momentum yang akan terjadi di hari ini. Semoga terjadi pantulan, setidaknya hingga 1-2% untuk teman-teman bisa melakukan profit taking di emiten ini atau melakukan hold, karena volume transaksi yang seperti ini jarang-jarang terjadi. Tapi jika kita melihat dari chart monthly-nya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa emiten ini telah terjadi kenaikan 3% dan masih terkoreksi hingga minus 14%. Kalau teman-teman tidak mau ambil risiko, sebaiknya teman-teman tunggu saja seberapa dalam koreksi yang akan terjadi di emiten ini dalam bulan 1 tahun 2022. Belum disarankan masuk sebenarnya teman-teman. Kita akan tunggu momentum yang akan terjadi di bulan 2 nanti. Support terdalam sekarang berada di 2270. Jadi teman-teman, untuk amannya sebaiknya mengambil wait and see dan menunggu momentum yang akan terjadi di bulan 2 nanti. ABA menurut saya dengan kondisi yang sekarang naik hanya 0,56 dan telah terkoreksi hingga minus 19%, di mana harga terendahnya adalah minus 21%. Tidak begitu menarik ketika kita melihat chart monthly emiten ini. Maka untuk amannya teman-teman bertransaksi, sebaiknya menunggu emiten ini menyentuh 221. Apakah di 221 terjadi pantulan atau tidak? Secara volume transaksi, emiten ini belum juga jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 12. Jadi teman-teman, menurut saya sebaiknya melakukan wait and see untuk melihat transaksi yang terjadi di bulan 2 nanti saat menyentuh harga 221. Menurut saya teman-teman seperti itu untuk bertransaksi aman di ABA. Jika terjadi koreksi, silakan wait and see kembali tanpa harus melakukan transaksi di emiten ini. MMPL secara chart monthly, emiten ini masih bearish strong, di mana hanya terjadi kenaikan 1,62% dan telah terkoreksi hingga minus 47,3%. Untuk transaksi yang seperti ini, bagi teman-teman wait and see, menunggu area
MA60 emiten ini tersentuh. Apakah saat menyentuh MA60 emiten ini terjadi pantulan atau justru malah semakin terkoreksi? Hati-hati teman-teman, emiten ini telah naik dari bulan 3 tahun 2021 hingga bulan 6 tahun 2021. Kita tunggu emiten ini apa yang akan terjadi ketika menyentuh MA60 di monthly-nya. Saran saya, teman-teman sebaiknya mencari emiten lain. Nah, menurut saya multipolar masih akan terkoreksi lagi di bulan 2 nanti. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Tetap batal risiko. Salam cuan.